Oke, yuk kita bahas sesuatu yang mungkin sering kepikiran. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa kok kayaknya hal-hal buruk terjadi terus? Ini tuh sebenarnya nasib sial, ada kekuatan gelap, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dekat sama diri kita sendiri? Rasanya familiar banget kan? Bisnis yang rasanya gitu-gitu aja, hubungan yang kok gagal terus, atau karir yang kayaknya mentok di situ aja. Gampang banget kan langsung kepikiran, wah jangan-jangan gue dikutuk nih. Ini tuh semacam pelarian yang enak tapi coba deh kita lihat, beneran gitu nggak sih kenyataannya? Nah, kita langsung aja ya bedah soal kecenderungan ini. Apalagi di budaya kita yang kadang masih kental sama hal-hal mistis, nyalahin kekuatan dari luar tuh sering banget jadi langkah pertama pas kita lagi gagal berkali-kali. Dan ya, wajar sih. Jauh lebih gampang buat nyalahin sesuatu yang nggak kelihatan. Mau itu nasib jelek, guna-guna, atau kutukan, daripada jujur sama diri sendiri. Tapi, gimana kalau penyebabnya itu bukan di luar sana, tapi justru di dalam sini, di dalam diri kita? Coba deh kita pakai kacamata yang beda buat ngelihat situasi kita. Ada dua konsep dasar yang benar-benar bisa mengubah cara kita mandang masalah yang kayaknya berulang terus ini. Oke, prinsip pertama, ini kuncinya. Status dasar kita itu sebetulnya bebas. Ada perspektif yang bilang kalau kita itu pada dasarnya udah nggak terikat lagi sama yang namanya kutukan masa lalu. Nah, ini justru bikin pertanyaannya jadi lebih menarik. Kalau kita ini statusnya bebas, kok kita masih sering ngerasa kejebak? Kenapa ya? Nah, ini nyambung ke prinsip kedua, dan ini seru banget. Dibilang kalau hal-hal negatif itu nggak bisa asal nemplok ke kita tanpa alasan. Kutukan itu ibaratnya ya, butuh landasan pacu buat mendarat. Ini bikin kita mikir, jangan-jangan tindakan atau karakter kita sendirilah yang tanpa sadar nyiapin landasan pacu itu buat masalah-masalah ini datang. Sip, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Kita bakal bandingin langsung antara sangkaan atau mitos soal kutukan dengan realitas yang mungkin akarnya ada di karakter kita. Kita lihat beberapa area kehidupan ya. Coba kita lihat dari sisi duit dulu ya. Gampang banget mikir, toko gue sepi nih. Pasti ada yang nggak suka, ada yang main belakang. Tapi coba kita jeda sebentar dan jujur. Mungkin masalahnya bukan energi negatif, tapi praktik bisnis kita. Udah jujur belum sama pelanggan? Udah disiplin belum sama keuangan? Atau masih aja gali lobang tutup lobang? Udah ramah belum sama pembeli? Seringkali jawabannya tuh ada di hal-hal yang praktis banget kayak gini, bukan yang mistis. Sekarang kita pindah ke keluarga. Banyak banget yang ngerasa kejebak sama kutukan perceraian di keluarga. Tapi gimana kalau kita ngelihatnya bukan sebagai kutukan, tapi sebagai warisan karakter? Mungkin yang diwariskan itu sebetulnya bukan nasib sial, tapi cetakan karakter yang keras kepala, ego yang tinggi, atau susah banget buat maafin orang. Seringkali bukan kekuatan gaib yang misahin, tapi dua orang yang sama-sama nggak mau berubah. Dan yang terakhir, soal karir. Gampang banget kan nyalahin nasib buruk atau bos yang nggak asik pas karir kita nggak maju-maju. Tapi, coba kita jujur sama diri sendiri deh soal kerjaan. Apa kita ini orang yang bisa diandelin? Apa kita selalu datang tepat waktu? Apa kita kerja dengan benar, bahkan pas nggak ada yang ngawasin? Percaya deh, integritas dan etos kerja itu dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar keberuntungan. Oke, kita udah mendiagnosis masalahnya nih. Terus gimana solusinya? Gimana cara keluarnya dari pola-pola yang rusak ini? Nah, ini ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakuin. Ada 3 langkah. Pertama, dan ini mungkin yang paling berat, berhenti nyalain orang atau keadaan lain. Ambil tanggung jawab, akui peran kita sendiri dalam masalah ini. Kedua, mulai renovasi karakter. Nggak usah semua, fokus saja di satu area dulu. Misalnya mau lebih sabar atau lebih rajin. Dan ketiga, hiduplah dalam kebebasan. Stop buang-buang energi buat takut sama hal-hal gaib. Pakai energi itu buat beneran ngebangun karakter yang kuat. Jadi intinya apa sih dari semua ini? Ini semua tentang mengubah pola pikir kita. Biar kita jadi lebih berdaya, di mana kita sadar kalau kitalah yang pegang kendali atas respons dan pertumbuhan diri kita. Wah, kalimat ini ngena banget ya. Provokatif tapi benar. Seringkali kita itu nggak butuh pengusiran setan dari luar, tapi kita perlu mengusir sifat malas, gampang marah, atau nggak jujur dari dalam diri kita sendiri. Kuncinya ternyata ada di kita. Dan ini mungkin jadi poin penutup yang paling penting. Kebebasan itu mungkin status yang udah kita punya. Tapi karakter kitalah yang nentuin kita bisa beneran nikmatin kebebasan itu atau enggak. Ibaratnya, berkat sebesar apapun nggak bakal awet kalau ditaruh di atas fondasi karakter yang rapuh. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini, buat direnungkan. Secara status, kita semua ini bebas. Pertanyaannya sekarang, apakah karakter kita juga bebas? Bebas dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini nahan kita?
Nah, itu dia tantangan yang sesungguhnya.